Presiden Amerika Serikat Donald Trump membiarkan kemungkinan tetap terbuka untuk perang melawan Venezuela. Trump mengatakan bahwa Washington tidak mengesampingkan kemungkinan tindakan militer terhadap Caracas. Ketegangan antara Trump dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro mencapai titik kritis beberapa waktu terakhir, terutama setelah Presiden Donald Trump membahas soal kehadiran angkatan laut besar-besaran yang mengepung Caracas dan memerintahkan blokade total terhadap kapal tanker minyak di negara tersebut. Trump juga menolak untuk mengatakan secara jelas apakah dirinya ingin menggulingkan Maduro, meskipun dalam wawancara sebelumnya ia menyebut kekuasaan Presiden Venezuela itu tinggal menghitung hari. Apakah motif Donald Trump hanya demi minyak? Apakah operasi yang diperintahkan Donald Trump meningkatkan eskalasi konflik, dan apakah Donald Trump akan menggulingkan Presiden Venezuela? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Budi Mulyana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Ya, tampaknya Donald Trump tidak ingin dirinya berhenti disorot oleh media. Dan kali ini Donald Trump juga membuka kemungkinan perang dengan Venezuela, sementara diplomat utamanya Marco Rubio berjanji pada hari Jumat memberlakukan blokade terhadap minyak dari negara tersebut. Menurut Anda, bagaimana peta politik dan situasi yang terjadi sebenarnya, Bu? Ya, memang Venezuela dan Amerika Serikat ini hubungannya dinamis ya, dan ada beberapa case ya. Pertama, memang terkait dengan masalah minyak. Yang kedua, eh, terkait dengan masalah narkoba, walaupun tidak hanya Venezuela, sebenarnya ada beberapa negara Amerika Latin seperti Kolombia. Dan yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana Amerika itu berusaha mempertahankan hegemoninya di kawasan ya. Dan tentu ketika ada negara-negara yang punya indikasi eh, melawan hegemoni itu, maka Amerika Serikat akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan gitu. Dan case dengan Venezuela itu tidak terlepas dari tiga kondisi itu gitu. Eh, Lalu begitu kondisinya, Mas Adi. Dan Presiden Amerika Serikat juga bersikeras akan perang melawan Venezuela. Dia sampai-sampai mengerahkan pasukan serta persenjataan ke dekat perbatasan negara tersebut. Sejak September juga Amerika melancarkan serangan udara ke kapal-kapal di lepas pantai Venezuela dan perairan Karibia. Menurut Anda, apakah target-target yang ingin dicapai oleh Donald Trump ini? Ya, tentu target utamanya adalah mempertahankan hegemoni Amerika di kawasan yang kita kenal dengan doktrin Monroe ya. Doktrin Monroe ini kan yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika terdahulu, memastikan bahwa di kawasan Amerika, ya benua Amerika, Amerika Utara, Amerika Latin itu tidak ada lagi pengaruh negara luar ya. Nah, dalam hal ini Eropa ataupun juga negara-negara yang lain ya, di kawasan Amerika, benua Amerika, baik Amerika Utara, Amerika Tengah atau Amerika Latin. Dan ini ditindaklanjuti dengan apa yang disebut sebagai backyard policy, ya, kebijakan halaman belakang. Jadi Amerika menganggap bahwa Amerika Latin itu adalah bagian dari halaman belakangnya Amerika yang betul-betul harus clear ya dari pengaruh negara-negara lain gitu. Maka apa yang kemudian menjadi target ya, kalau tadi bicara target, Amerika Serikat di case Venezuela ini adalah bagaimana memastikan doktrin Monroe ini bisa jalan ya. Benua Amerika, kawasan Amerika itu harus betul-betul lepas dari pengaruh asing atau negara-negara yang punya relasi kuat dengan asing dan menafikan relasinya dengan Amerika Serikat gitu. Itu tujuan yang paling utama. Sedangkan apa yang kemudian ditunjukkan ya dengan mengkaitkan Venezuela itu sebagai negara yang mensupport terhadap terorisme ya, terutama yang terkait dengan
pupung narkotika ya. Kemudian juga terkait dengan masalah bagaimana Venezuela ini yang punya cadangan minyak yang luar biasa, tetapi dia tidak mau tunduk dengan arahan-arahan dari Amerika Serikat. Ini hanya implikasi-implikasi yang sifatnya sekunder gitu. Tapi yang utamanya adalah bagaimana Amerika memastikan bahwa negara-negara di kawasan itu betul-betul berada di bawah hegemoni. Itu Mas. Dan apakah penetapan Venezuela sebagai organisasi teroris yang tadi Anda telah singgung menunjukkan bagaimana kapitalisme imperialistik ini mendorong Donald Trump bertindak brutal demi merebut kembali aset minyak serta sumber daya yang dianggap merugikan kepentingan Amerika? Ya, Amerika sebagai negara adidaya pasti menghendaki ya bahwa kejyayaannya itu tampak ya, apalagi di tadi di halaman belakangnya gitu. Maka ketika ada indikasi negara yang membalelo ya, negara-negara yang ngeyel, yang tidak mau tunduk dengan kepentingan Amerika, maka Amerika bisa melakukan tindakan apapun gitu. Eh, dan Venezuela ini kan salah satu case-nya gitu. Tindakan itu bisa tindakan secara ekonomi, melakukan blokade atau embargo ya. Bisa juga misalkan dengan labeling ya, dicap dia sebagai tadi negara teroris atau dulu poros setan semacam itu. Atau bisa jadi memang tindakan yang secara langsung seperti apa yang Amerika lakukan, dia menyerang kapal-kapal tankernya Venezuela ya, dengan alasan tadi, atau dia bahkan mengepung ya Venezuela dari lautan dengan mengirimkan armada-armada perangnya. Walaupun sebenarnya armada perang Amerika itu kan sudah berseliweran di kawasan ya, di kawasan Amerika gitu. Tinggal nanti masalahnya adalah bagaimana memfokuskan pelayaran mereka ya, arah mereka ketika memang ada negara di Amerika Selatan semacam Venezuela ini membalelo ya, dia tinggal tinggal menggeser lah ya pasukan armada tempurnya, armada tempurnya termasuk kapal induknya untuk kemudian menjadi situasi ancaman yang dimunculkan oleh Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Itu Mas. Lantas, apakah blokade total dan ancaman militer ini bukan bukti bahwa logika kapitalisme global telah mengubah Donald Trump menjadi algojo geopolitik, siap menghancurkan sebuah negara hanya karena menolak pada dominasi mereka, Bung? Ya, itu memang sudah terbukti ya bahwa Amerika melakukan tindakan apapun tanpa mengabaikan instrumen internasional ya, bahkan organisasi internasional semacam PBB itu kan sudah terbukti sepanjang sejarah gitu. Bagaimana Amerika melakukan serangan terhadap Iran dulu ya, terhadap Irak ya, kemudian juga bagaimana ancaman Amerika terhadap Iran, bagaimana kemudian Amerika menyerang Afghanistan gitu ya. Itu kan semuanya dilakukan oleh Amerika demi mewujudkan kepentingan Amerika secara global. Baik itu kepentingan politik ya dalam case di Timur Tengah atau juga kepentingan ekonomi ya, termasuk juga bagaimana sepihaknya Amerika melakukan rivalitas yang keras dengan China ya, walaupun di situ dia mendapatkan lawan yang setimbang dalam konteks ekonomi gitu. Maka eh, apa yang dilakukan oleh Trump itu adalah watak dasar dari Amerika Serikat. Trump ini atau presiden-presiden Amerika model Trump ya dari Partai Republik atau mungkin nanti yang lebih soft dari Partai Demokrat itu sebagai personifikasi personalnya saja gitu. Tapi tabiat Amerika sebagai negara adidaya global itu sudah ditunjukkan dan terbukti secara historis bahwa memang dia ingin menunjukkan hegemoni negaranya tidak hanya dalam konteks ekonomi bahkan dalam konteks yang lebih luas dan totalitas. Itu Mas. Ya. Baik, Jaskolo, Bung Budi untuk paparnya pada kesempatan kali ini memang ini membuktikan dengan jelas gitu ya, Bung Budi memang karakter Amerika, apalagi ditambah dengan kapitalisme menyebabkan negara Amerika ini menjadi algojo geopolitik. Memang perlunya adanya persatuan gitu ya, Bung Budi, untuk membasmi algojo Amerika ini yang merasa dirinya paling polisi dunia gitu ya, Bung. Ya, harus ada kekuatan global yang sepadan. Ini selalu saya sampaikan ya, bahwa dalam konteks konstelasi internasional itu adalah
pertarungan antara negara-negara adidaya. Ketika Amerika Serikat saat ini dia bersifat unilateral ya, dia berkuasa sendiri, tidak ada lawan yang sebanding, yang bisa menjadi rival yang seimbang, maka ya itulah yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat gitu. Maka memang penting dunia ini memunculkan kesetimbangan ya. Walaupun memang kesetimbangan ini nanti akan bermuara kepada apa yang menjadi tawaran gitu. Kalau misalkan dulu ada komunisme yang kemudian diusung oleh Uni Soviet, ternyata itu kan tidak bisa menjadi rival yang sebanding gitu, karena memang akhirnya bisa dikalahkan dan tidak memberikan kebaikan juga buat masyarakat internasional. Tapi kalau dikaitkan dengan dunia Islam, misalkan bahwa umat Islam dulu punya negara adidaya juga, kekhilafan Islam, baik pada masa Umayyah, Abbasiyah, bahkan sampai masa Utsmaniyah, itu menjadi adidaya global yang memang memberikan kebaikan. Itulah memang bermula dari prinsip Islam ya. Islam harus menjadi rahmatan lil alamin, maka keberadaan negara adidaya yang bersumber dari akidah Islam itu harus membawa kebaikan. Dan ini pasti akan menjadi lawan ya bagi kapitalisme global yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang justru membawa keburukan, membawa kerusakan karena memang berasal dari ideologi yang rusak dan merusak. Itu Mas. Baik, psikolog Budi untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini menjadi pembuka bagi kita bersama terkait adanya suasana geopolitik di dunia ini. Demikian pemirsa Eleva News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Giswara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.